Meskipun secara historis sebenarnya sikap politik partai itu nggak pernah disampaikan pada saat rakernas. Saya termasuk yang hakul yakin, 1000% bahwa oposisi akan menjadi pilihan politik dari PDIP. Hampir semua atau bahkan mungkin semua kader partai masih sangat mengharapkan kepemimpinan Bu Mega. Ternyata beberapa event penting politik PDIP yang disebut dengan ada kejutan, itu tak ada kejutan. Anda menyaksikan Politik 442. Hari ini lengkap banget nih ya. Lengkap banget gimana? Orang hilang satu hostnya. Hilang satu hostnya, jadi ini host cadangan ya. Coach Bayu. Coach Bayu yang lagi liburan sepertinya. Jadi thank you udah gabung lagi di Politik 442. Jangan lupa subscribe dulu, komen, share. Itu penting ya, supaya kita bisa terus-terusan untuk hadirkan narsum-narsum paling oke dan juga dialog-dialog yang gimana Coach Adi? Pemain naturalisasi? Oke. Oke nggak? Oke ya, naturalisasi. Banyak juga. Lolos ya? Pemain spesialis super sub itu bikin gol. Iya dong, ya, super sub bikin gol. Bukan cuma pemain pengganti, kita punya kiper sekarang. Ada Coach Seno di sini. Kenapa ya disebut kiper ya? Ya, jersinya beda sendiri soalnya. Jersinya beda sendiri. Sama ini loh, tangannya loh. Ada sarung tangannya. Coba, ini one glove man. Kalau di lapangan bola yang pakai glove ya kipernya. Coba cerita sedikit kenapa sih pakai glove mulu? Ceritanya panjang, biar ditanyain aja nih. Cari perhatian kayaknya di Seno ya. Oke, jadi hari ini kita kedatangan Seno. Jelas ya, nih dari jersinya udah kelihatan. Kader muda PDI Perjuangan. PDIP. Tadi mau dikasih biru, kayak kurang cocok gitu ya. Satu kurang cocok, dua fans MU, Pak. Ternyata fansnya Mas Adi Pray. Madura United. Madura United. Maksudnya MU, Pak. Madura United. Ini MU yang di sana, Pak. Bukan, beda lagi MU. Ini MU yang begini-begini. Kalau Madura United kan begini. Oh, masuk final. Kalau yang di sana, kalau kita masuk final juga, Pak. Masuk final. Final apa? FA Cup, Pak. Oh, iya. Tapi di liga kan cenderung cenderung konsisten turun. Saya yang suka Chelsea boleh komen nggak yang ternyata fansnya MU juga nih, Mas Seno. Jadi cocok memang ada Mas Seno di sini, ada Mas Adi Pray karena kita mau ngomongin soal PDI Perjuangan. Betul, karena besok sampai hari Minggu akan ada Rakernas PDIP dan yang paling ditunggu-tunggu adalah terkait sikap PDIP. Ya, terhadap pemerintahan Prabowo nanti apakah akan oposisi atau koalisi. Nah, ini kita kedatangan orang dalam. Orang dalam tanya langsung aja gitu ya. Jadi, bisakah dipastikan 99% oposisi, Seno? Karena kan Pak Hasto bilang ya, sikap Ganjar itu menggambarkan sikap PDIP. Tapi belum resmi aja. Betul nggak sih, Seno? Enggak, jadi Mas Ganjar itu kenapa kok ini habis ngomong bola, geser ke politik. Ya, maksudnya begitu memang. Langsung straight to the point ya. Memang mau lanjutin ngomong MU lagi. Jadi Mas Ganjar itu konteksnya, itu waktu itu ngomong itu bukan dia mendeklarasikan menjadi oposisi. Tapi dia bicara bahwa dia akan berkomitmen tidak akan bergabung dengan pemerintahan selanjutnya. Ya oposisi dong. Kalau di sistem kita harusnya nggak ada itu posisi di dalam atau di luar pemerintah aja itu konteksnya. Nah, dalam situasi itu artinya ini Mas Ganjar juga nggak bilang juga nggak akan bergabung jadi menteri. Nanti takutnya dibilang nanti apa nggak ada yang nawarin gitu tiba-tiba kan gitu. Repot juga. Emang ada yang nawarin. Ada yang tanya gitu. Salah lagi gitu. Salah lagi kita. Tapi itu sudah terkandung lah di dalam situ. Apapun yang terjadi, ada yang nawarin, nggak ada yang nawarin. Ada yang maksa, nggak ada yang maksa. Mas Ganjar tidak akan mau bergabung dengan pemerintahan selanjutnya sebagai salah satu pejabat negara. Itu komitmennya Mas Ganjar sebagai Ganjar Pranowo. Tetapi kan komitmen atau sikap personal itu belum tentu mencerminkan apa yang harus disikapi oleh partai. Kenapa? Karena partai kan isinya orang banyak, Pak. Bukan hanya Mas Ganjar, bukan hanya 1-2 orang, tapi ada para pengurus, ada anak ranting, ada DPRD, DPR RI, setiap tingkatan kepala daerah itu yang akan berbicara juga. Nah,
ruang untuk berbicara itu disediakan melalui mekanisme internal yang namanya Rakernas. Rakernas itu akan membahas beberapa hal. Satu tentang bagaimana sikap kita terhadap pemerintahan selanjutnya. Meskipun itu juga akan mengalami kesulitan karena pemerintahannya kan belum terbentuk. Kita juga nggak tahu kan bagaimana nanti komposisi kekuatan politiknya, kebijakan strategisnya. Meskipun secara awang-awang mungkin sudah ada gambaran. Tapi tentu itu nggak akan definitif karena belum ada gitu. Nah, yang kedua yang akan kita bahas di Rakernas adalah persoalan pemenangan pilkada. Itu yang akan kita bahas 2 hari besok. Nah, sikap politik itu akan kami bahas dengan mendengarkan paparan dari masing-masing pengurus di tiap-tiap daerah. Meskipun secara historis sebenarnya sikap politik partai itu nggak pernah disampaikan pada saat Rakernas. Gitu. Sebelum-sebelum ini di tahun dari 2009, 2005, 2004 ya, 2014 itu selalu pasca kongres. Gitu. Jadi kongres dulu baru sikap politik. Berarti 2025 nanti. Kalau memang mengikuti historical itu ya harusnya 2025. Tetapi Rakernas besok pasti akan memberikan usulan kepada ketua umum. Karena ketua umum kalau di ADRT kami yang berhak menentukan di dalam atau di luar sikap politik partai itu hak prerogatifnya ketua umum. Usulan itu pasti akan diberikan besok. Itu bisa saya pastikan. Terbuka nggak usulan yang nanti akan diberikan? Pasti akan kita bacakan hasil keputusan Rakernas atau hasil usulan dari Rakernas pasti akan kita publikasikan. Tapi keputusannya bagaimana kita tunggu Bu Mega. Kalau ikut historisnya ya harusnya setelah kongres. Kalau secara historis. Tapi kalau gitu berarti kan pemerintahan ini udah berjalan di 2024 nih nanti kan. Iya. Berarti keputusan itu keluar setelah pemerintahan nanti diumumkan, termasuk siapa pembantu-pembantu presiden, kabinet dan lain-lain gitu. Bisa dikatakan sampai pengumuman di Oktober dan mungkin November nanti itu sikap partai kalau diajak atau apa segala macam gitu itu berarti akan seperti apa gitu loh. Karena bisa aja kalau Pak Prabowo kan tampaknya masih mau merangkul semua nih, termasuk juga PDIP gitu. Jadi kalau diajak tuh sikapnya gimana dong? Karena baru ditentukan tuh tahun depan. Ya, secara kebatinan kan sebenarnya sudah tampak ya dari sebenarnya berbagai pernyataan dari para kader partai yang Mas Jarod bilang apa, Sekjen bilang apa, Pak Komar bilang apa, Mas Basarah bilang apa. Itu kan mencerminkan apa yang menjadi suara hati dari kader-kader di bawah. Bagaimana Pilpres kemarin itu betul-betul menyisakan berbagai keprihatinan tentang kok bisa sih ada seseorang yang membakar rumahnya sendiri. Itu ibaratnya ada pemain bola gitu kan, yang malah suka mencetak gol bunuh diri. Gitu. Jadi top scorer bunuh diri. Top scorer tapi bunuh diri. Ya itu pada saat kita derby gitu kan, itu kan udah top scorer bunuh diri derby lagi ya. Bunuh diri pada saat derby gitu loh. Apa itu fansnya nggak mau ngelempar botol kan? Itu kalau di sepak bola kan, ya analoginya begitu. Nah persoalannya adalah tentu kami nggak boleh reaksioner, gitu. Itu yang kami ingin jaga agar tidak reaksioner. Meskipun bisa saja kalau PDI mau reaksioner, banyak hal yang kemudian bisa terjadi kemarin. Tapi kan tidak. Nah itu yang kami jaga dan kami ingin menyampaikannya dengan matang. Apalagi masih ada pilkada. Dan pilkada itu terjadi setelah pelantikan presiden. Itu akan ikut serta menambah variabel politik yang akan menjadi instrumen pertimbangan kami. Bagaimana pilkada itu berlangsung. Kita ke Coach Adi Pray ya kan. Tadi aku belum dapat dari luar. Iya, belum dapat sebetulnya jawaban yang cukup gamblang ya dari Seno. Kalau dari sisi point of view-nya Coach Adi akan diumumkankah sikapnya? Ini MU mana dulu nih? MU yang sana apa MU yang? Ini MU beda lagi, MU atau MU yang nyebrang Suramadu. MU yang paling dekat di hati aja lah yang mana. Saya termasuk yang hakul yakin 1000% bahwa oposisi akan menjadi pilihan politik dari PDIP. Ya. Karena kalau menjelaskan dari berbagai variabel yang muncul, unit analisisnya bagi saya satu ya, bahwa PDIP, konstituen, basis massa, dan elit-elitnya itu sampai hari ini masih meyakini bahwa proses politik sepanjang pemilu di 2024 itu penuh dengan kecurangan dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan per hari ini pun setelah ada putusan MK, setelah KPU juga telah menetapkan, bukan hanya mengumumkan, menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih, Seno dan kawan-kawan kan sedang kepetun, sedang mencari keadilan. In the end of the day-nya persoalan petun ini akan berpengaruh secara politik ataupun tidak, itu lain hal. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa bagi PDIP pertarungan politik itu nggak selesai.
masih ada upaya-upaya di Petun ini untuk mencari keadilan. Kan begitu, Pak, jalan belum bisa ngomong dulu. Betul, ini extra time nih kalau dalam bola, Pak. Jadi pertandingan bukan hanya 90 menit. Bagi PDIP ada tambahan waktu 30 kali 2. Ya. Siapa tahu. Siapa tahu di situ ada kesempatan untuk cetak gol juga. Tapi bagi saya persoalan Rakernas ataupun rapat-rapat PDIP ke depan, bagi saya titik kulminasinya cuma satu kok. Ini hanya ingin mempertebal bagaimana sikap PDIP yang sesungguhnya, bahwa per hari ini mereka sangat yakin dengan pilihan politiknya untuk berada di luar kekuasaan. Kan negara ini agak sedikit alergi dengan oposisi. Nanti dibilang mengganggu, kan repot. Kan? Berada di luar kekuasaan. Tentu untuk kepentingan bangsa dan negara. Ada footnote-nya juga. Di luar kekuasaan, check and balances, tapi dalam bingkai NKRI dan Pancasila. Harus ada begituannya, Pak. Kalau oposisi kayak keras banget. Tapi memang tidak ada kata oposisi soalnya. Iya, karena kalau tidak begitu dianggap ini nih destroyer ini. Ini mirip-mirip apa namanya Varane, ya kan, pemain MU yang suka main begal-begal itu loh, Pak. Tukang mengamputasi betis lawan ini. Begal naik motor dong. Begal ya. Kalau orang Madura nyebutnya itu membegal betis lawan. Rafael Varane itu kan pemain MU, saya kira agresif betul. Atau Pepe pemain Madrid ya kan? Atau Carles Puyol, Sergio Ramos, Gattuso kalau saya dulu. Iya, jorok sekali mainnya. Mulai nggak nyambung ya, kalau saya memang agak beda sendiri ya, seperti bola. Oke, tadi katanya untuk mendebalkan posisinya PDIP. Kalau begitu kira-kira statementnya Hasto yang mengatakan akan ada kejutan nih di Rakernas, itu kira-kira bisa diasumsikan apa ya? Ya, sebenarnya selama ini PDIP itu selalu memunculkan istilah pasti ada kejutan. Waktu ingin melihat bagaimana sikap PDIP masa kampanye, pasti selalu mengatakan tunggu ada kejutan. Ternyata beberapa event penting politik PDIP yang disebut dengan ada kejutan, itu tak ada kejutan. Strategi komunikasi aja. Strategi komunikasi. Biar rame ya. Biar hype, biar happening, biar highlight, dan seterusnya. Saya termasuk yang sebenarnya menunggu betul ya soal yang disebut dengan ada kejutan itu. Kejutannya misalnya terlepas dari apapun hal ihwal dan historikal yang disampaikan oleh Seno soal sikap resmi partai itu pasca kongres ya. Tapi minimal besok itu sudah mulai ada tanda-tanda ke arah itu. Artinya apa? Sekalipun tidak diumumkan secara resmi, tapi usulan-usulan kader-kadernya itu yang hadir, yang datang dalam Rakernas besok, itu bisa sudah mulai ditangkap secara keseluruhan. Bergemuruh bahwa apapun yang terjadi, PDIP terus berada di luar kekuasaan. Ini tentu untuk memberikan pendidikan politik yang bagus juga dong. Masa kalah pemilu mau bergabung dengan yang menang jadi menteri, kacau ini hidup lah. Aduh, gatel kita. Jadi begitu saya. Siapa sih dimaksud siapa sih? Partai mana sih? Coba. Itu kan sudah banyak bocorannya. Mana? Yang kelihatan belum masuk angin nih PDIP ini. Yang katanya mau berubah tapi akhirnya malah dia yang berubah sih kan. Itulah. Per hari ini yang belum kelihatan masuk angin baru PDIP. Yang lain ini kelihatan masuk angin, senggol kanan, senggol kiri, atas nama kebangsaan, atas nama rekonsiliasi. Makanya merah warnanya, dikrok terus biar gak masuk angin. Gitu. Jangan masuk angin katanya. Tapi kalau ujung-ujungnya juga mau berkoalisi, Aima, apa ini hidupnya? Tapi saya mau tahu dari kejutan dari Seno deh. Saya nggak mau tanya kejutannya apa, karena kalau ntar nggak kejutan dong. Tapi ada kejutan nggak bener nih. Sejauh pengetahuan saya ada nggak? Definisi kejutan itu kan macam-macam ya. Bahwa nggak ada itu juga kejutan gitu. Satu. Bener yang juga. kedua kejutannya kalau tiba-tiba Ustadz Adi Pray datang kan Kejutan juga. Apa jangan-jangan nanti Pak Jokowi hadir? Itu kejutannya. Kalau itu kita undang. Nggak diundang. Nah ini juga mau ditanyain. Bukan itu, jangan Prabowo hadir gitu. Itu kejutan juga. Kejutan juga ya. Kejutan itu. Karena kan Prabowo dengan Megawati nggak ada persoalan. PDIP dengan Gerindra ada persoalan. PDIP yang ada persoalan dengan Pak Jokowi. Tapi kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Kejutan itu enggak. Oh, Pak Prabowo enggak. Artinya acara ini memang acara internal. Yang datang juga cuman dari kader-kader PDI Perjuangan, dari partai lain nggak kita undang. Pak Prabowo hari ini kan posisinya masih sebagai ketua umum Gerindra, belum jadi presiden terpilih, atau belum dilantik jadi presiden. Nah itu ketua-ketua umum partai lain nggak kita undang. Gitu. Nah, presiden dalam hal ini Pak Jokowi juga tidak kita undang. Kenapa? Itu karena ya
apa perlu ditanyai lagi kenapa? Tapi kan masih kader, masih kader. Kan meminjam istilah Pak Ustadz, Pak Coach Sadipray kan wassalam sudah. Udah game over ya. Game over. Istilah bola apa Tapi ya? masih anggota kan kalau Pak Jokowi. Enggak gini. Jadi persoalannya ini bukan masalah kita ini baper gitu ya atau nggak bisa move on. Kan banyak yang menyalah sangkakan kita ini seakan-akan nggak bisa move on dari kekalahan pemilu kemarin. Persoalannya bukan hanya masalah kekalahan pemilu sebenarnya, tapi yang kita perhatikan, yang kita concerning adalah bagaimana mungkin di 23 tahun proses bersama gitu dengan Pak Jokowi, lalu bisa muncul pernyataan misalnya yang disampaikan ke Mas Andi Wijayanto, bahwa Pak Jokowi ingin agar suara PDI turun di 2024 ini, ingin agar Mas Ganjar tidak menang, calon yang direkomendasi oleh Ketua Umum PDI Perjuangan. Bagaimana mungkin seorang yang kami bersamai 23 tahun lamanya, dari Solo, kemudian DKI, hingga ke Presiden, itu kemudian melakukan langkah politik yang mengamputasi partainya sendiri, rumahnya sendiri. Buat kami itu satu catatan. Yang kedua, bagaimana mungkin seorang presiden yang disumpah oleh konstitusi, kemudian menggunakan atau kekuatan proksinya, itu mendorong kekuatan-kekuatan intervensi untuk mengubah konstitusi kita untuk tidak taat pada aturan main yang telah kita sepakati bersama. Kami rasa itu sesuatu yang mendasar, sesuatu yang substansial. Dan kalau orang pacaran lama terus diselingkuhi kan masa nggak boleh marah itu. Jadi mungkin kalau ininya sifatnya bukan baper, tapi memang ada yang dianggap oleh PDIP tadi, yang dicatat tadi adalah ada pelanggaran sehingga ya inilah hukumannya gitu maksudnya. Iya, kami mengundang orang-orang yang memang punya concern sama dengan kami di Rakernas, para pihak yang peduli pada demokrasi, pada civil society. Maka yang kami undang para pakar. Gitu. Ada kurang lebih 100 undangan untuk para pakar, akademisi, budayawan. Tadi masuk. Yang kami undang. Udah terima belum undangan? Nanti kita dilihat di kotak posnya. belum dicek. Gitu. Jadi status ekskomunikado lah ini ya Pak Jokowi dengan PDIP gitu. Kalau saya sederhana ya. Orang kalah apapun itu pasti sakit hati. Jadi dalam kondisi alamiah, jangankan kalah pemilu dan pilpres, jagoan kita kalah main bola aja sakit hati, Pak. Itu sepak bola sarung di RT juga kalau ujungnya suka berantem. Panjang jalan ceritanya. Jadi memang siapapun yang kalah dalam pemilu ya itu nggak bisa ditutup-tutupi. Itu nggak bisa. Tapi kan yang sebenarnya kalau saya melihat konteksnya PDIP, yang mereka ratapi tentu saja adalah ini kekalahan karena ada gol bunuh diri yang diciptakan oleh kader terbaiknya. Ibarat punya striker, tiba-tiba strikernya ganti baju, nyerang kebalik gitu ya. Dan ngasih bocoran tentang kekuatan dan strategi PDIP seperti apa. Ya, pasti tahu. Kan itu yang terjadi sebenarnya, bahwa kalau misalnya masih PDIP, Jokowi, ada Gibran dan semuanya ada di situ kalah sama Prabowo, ya saya kira memang bapernya nggak bakal lama. Ya kalah aja. Ini kalah kuat-kuatan aja kan. Tapi kalau kemudian ada yang menjadi bagian dari barisan politiknya, kekuatan politiknya, nyeberang ke lawan gitu ya, karena persoalan apapun, kan itu yang sebenarnya agak lama sebenarnya. Artinya bagi PDIP ini bukan pemilu hanya pasca 14 Februari. Ini akan panjang yang diingat bahwa Pak Jokowi, kemudian Mas Gibran dan seterusnya dianggap bagian dari catatan hitam dalam perjalanan hubungan politiknya dengan PDIP. Catatan merah. Catatan merah ya. Merah hitam. Makanya statement PDIP itu kan bersayap. Bahwa mereka nggak ada persoalan dengan Prabowo kok, nggak ada persoalan dengan Gerindra kok. Itu kan menegaskan bahwa kalaupun toh kalah dari Gerindra dan Prabowo nggak ada masalah. Nggak sesakit hati itu gitu. Betul, tapi masalah mereka tuh nggak selesai dengan Pak Jokowi. Jadi bukan masalah kalahnya gitu ya. Bukan. Ini ada variabel kawan, sahabat, orang dalam yang lama sama-sama besar gitu ya, saling bekerja sama dari Solo, Jakarta dan tingkat nasional, tiba-tiba kemudian harus memutuskan untuk pisah jalan dan menggebuk gitu ya dalam konteks Pilpres di 2024, Pak. Jadi kompleks sebenarnya menurut saya. Jadi dengan tidak diundangnya Pak Jokowi artinya ini game over nih hubungan Pak Jokowi PDIP. Game over, wassalam. Kalau anak-anak awal 2000-an nyebut gue lu N. Gue lu N gitu. Era kapan itu? Itu eranya Seno baru lahir kayaknya. Itu baru berapa itu? Baru kita puber itu, Pak. Gue lu N. Baru kenal gua lu N. Ada beginian-beginiannya. Nokia, zaman Nokia. Setuju. Zaman Nokia. Iya benar. Iya, setuju Seno, gua lu N gitu. Iya.
Ya jadi kalau ngomongin itu aku rasa udah tuntas lah ya. Artinya sejak Pilpres kemarin ya sikap kita udah sangat jelas. Kita nggak sepakat sama mereka yang melanggar konstitusi, mereka yang nggak taat pada komitmen, pada janji. Dan Ibu Ketua Umum itu menegaskan pada kita semua pentingnya satunya kata dan perbuatan. Ngomongnya apa, harusnya berbuat juga seperti apa. Nggak boleh berbohong itu jadi bagian dari strategi komunikasi politik. Nggak boleh bohong. Nah, kalau itu kemudian dilakukan berkali-kali dan kemudian kekuasaan itu dimaksudkan untuk kepentingan keluarga, itu sudah berlawanan dengan apa yang menjadi cita-cita perjuangan kita. Jadi aku rasa kan secara umum juga bisa sudah terbaca di publik apa yang menjadi perbedaan yang ideologis sifatnya, bukan sekedar perbedaan posisi politik. Beda dengan misalnya kami dengan Pak Prabowo, itu memang ya match lah ya, match day aja itu. Jadi ya memang ada pertandingan, ada fixture rutin gitu. Tapi bukan berarti itu mengubah secara total aturan FIFA. Tidak ada yang di luar. Nggak ada yang diubah gitu. Hanya dengan karena ini wasitnya misalnya masih saudaranya pemain lawan kan satu yang buat kami kan itu sesuatu yang nggak baik untuk diteladani oleh politisi-politisi di generasi selanjutnya. Ini kalau lihat yang Mas Adi, Coach Adi melihat peluang untuk baikan nggak sih sebenarnya di sini? Saya rasa rumit ya. Kan ada satu istilah dalam politik itu ya. Tak ada perang yang lebih mengerikan dari perang saudara. Jadi kalau Prabowo misalnya konflik politik dengan dengan Megawati, mungkin akan ada bridging yang bisa mempertemukan. Tapi kalau kemudian ada konflik politik antara Jokowi dengan Megawati, antara Jokowi dan PDIP, saya nggak nemu bridgingnya. Karena ada sakit hati yang dibawa kalau saudara kan sendiri kalau gitu kita ya, cek misalnya dalam babat tanah leluhur, babat tanah Jawa, dalam berbagai begitu kisah-kisah kerajaan di negara ini, perang saudara itu kan adalah perang yang paling sulit untuk didamaikan. Ini yang saya kira menurut saya ketika Jokowi dengan PDIP sudah wassalam, ya lu gue gitu. Saya per hari ini nggak nemu rumus untuk bisa mempertemukan antara kedua tokoh ini, ya. Islah politik antara Jokowi dengan PDIP. Jokowi per hari ini bukan hanya dianggap outsider, bukan hanya dianggap mereka bukan siapa-siapa lagi gitu ya, tapi udah dianggap sebagai catatan hitam bagi saya, kan catatan merah, kan, yang kemudian pastinya akan diingat. Dan ingat loh bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi atau manuver politik Pak Jokowi pastinya ini akan diingat oleh kader-kader PDIP yang saya kira secara ideologis akan menjadi bagian dalam diktum pendidikan politik mereka ke depan. Pasti ada footnote-footnote yang akan mereka berikan. Jangan sampai terjadi seperti peristiwa politik 2024. Kalau dulu tuh ada istilahnya jas merah. Betul. Nah yang kedua, jangan sekali-sekali melupakan catatan merah. Betul. Nah yang kedua argumentasinya, SBY misalnya dengan Megawati itu kan konflik politiknya nggak terlampau parah kan. Kalau pengakuan dari Bang Pandana Baban itu saat itu hanya karena SBY dianggap menutupi keinginannya maju Pilpres 2004 saat ditanya oleh Mega. Tapi nyatanya kemudian harus head to head dan menang. Itu saja sampai hari ini itu nggak akur. Bisa dibayangkan dengan Jokowi 23 tahun bersama bahu-membahu, tiba-tiba harus pisah jalan di 2024. Dengan SBY saja itu hampir kurang lebih 25 tahun tidak akur. Bagaimana dengan Jokowi, Pak? Yang saudara kalau kita lipat gandakan butuh waktu sekitar 50 tahun. Untuk minimal berkomunikasi apalagi islah. Dan kita tidak membayangkan 50 tahun yang akan datang siapa yang masih ada di negara ini dan siapa yang masih hidup, itu kan rumitnya. Udahlah ya, jangan Pak Jokowi jangan berharap makan nasi goreng Bu Mega lagi. Udahlah gitu ya. Udah nggak mungkin lagi udah gitu ya. Tampaknya begitu, tampaknya paling tidak. Ya mungkin Sir Alex Ferguson tidak pernah membayangkan ya ketika David Beckham yang menjadi anak asuhnya yang kemudian memilih hengkang itu akan berharap kembali ke Old Trafford, belum tentu. Kecuali Beckham mau kembali ke Madura yang seberang sono. Padahal MU Madura United siap banget terima Beckham. Bahkan hari ini pun mau terima Beckham biar dikata lebih lambat gitu ya, nggak apa-apa. Bendingnya masih bagus kok gitu ya. Yang katanya apa ya, kan kita coba merumuskan ya, netizen lah mencoba merumuskan apa sih sesuatu yang akan mengejutkan. Sempat juga ada yang mengatakan atau paling tidak mulai ramai dibicarakan jangan-jangan Bu Mega mau menyerahkan kursi keketuaan gitu. Nah, itu kan sebenarnya dari dulu udah dibahas. Kita ingat kok 2014 aja udah mulai ramai kok bahas itu kan. Muncul regenerasi ya. Regenerasi PDIP. gitu. Itu jadi bicara juga nggak sih? Satu,
aku mau nanggepin yang Beckham sama Sir Alex. Oh iya, oke, silakan. Sudah siap. Sebagai MU dia harus nanggepin. Ya, nanggepin. Aku nanggepin dulu. Jadi se-legend-legendnya Beckham di MU, saat jadi pelatih nggak bisa kok se-legend Sir Alex Ferguson. Jadi belum tentu juga saat Beckham mengkhianati Sir Alex, lalu dia lebih baik dari Sir Alex prestasinya saat menjadi pelatih. Jadi ya tetap nggak bisa, intinya nggak bisa. Ini nggak bisa. Jadi kalaupun sekarang ada yang berharap seperti itu, jadi kingmaker setelah mengkhianati teman lamanya, mengkhianati banyak teman-temannya, saya rasa di sepak bola pun jarang ada yang bisa berhasil mereplikasi prestasi sebelumnya. Tapi gini, Bu Mega itu nggak kemudian mengajarkan kepada kami untuk subjektif terhadap orang, tetapi pegangan kita adalah simpel ya, konstitusi. Maka kalau ada yang bilang ke publik jangan mengganggu gitu ya, tanpa ada indikasi mengganggu itu parameternya apa, kami juga bingung. Karena dari perspektif kami ya pegangannya harus pada konstitusi. Bisa jadi ada orang yang misalnya nggak di pinggir jalan, dia di dalam pemerintahan, tapi malah mengganggu. Gimana mengganggunya? Dia di dalam pemerintahan tapi di luar kaidah konstitusi. Buat kami itu mengganggu. Itu mengganggu. Tapi kan nggak tahu kalau buat teman-teman yang di dalam kekuasaan, perspektifnya pasti berbeda. Nggak ada parameternya. Orang kentut mengganggu nggak? Orang nyanyi atau dengerin lagu dangdut, dia mengganggu apa tidak? Kalau dari perspektif penguasa, semua itu bisa dikompromikan. Tapi harusnya kan kita punya aturan main yang jelas dan itu konstitusi. Persoalannya tradisi hukum kita yang taat pada konstitusi itu pada Pilpres kemarin itu diacak-acak. Ternyata semuanya bisa diganti begitu saja dengan kehendak dan naluri keinginan politik penguasa. Kedepannya kita juga akan agak was-was nih. Bagaimana kalau sesuatu yang kita telah sepakati kemarin, karena itu kemudian berbeda pemikiran dengan penguasa, karena itu kemudian dianggap mengganggu oleh penguasa, komitmen yang sudah kita buat kemarin bisa dirubah sewaktu-waktu nih seperti pemilu 2024. Nah, concern itu sebenarnya yang membuat Ibu itu memberikan satu teladan terus-menerus kepada kami untuk bisa taat pada komitmen, untuk bisa menghargai janji dan ucapan, dan itu berkaitan dengan menghargai asas konstitusi. Nah, oleh karena itu saat bicara tentang masa depan PDI Perjuangan, kita sadar bahwa hari ini banyak kebutuhan untuk menjawab tantangan anak-anak muda. Kita sadar bahwa dalam tampil di publik, meskipun kita punya sistem yang terlembaga gitu ya, kita juga harus bisa menyampaikan hal-hal yang sifatnya strategis dan teknis itu dengan cara penyampaian yang lebih modern, nggak klasik kayak 442 gitu kan, tapi 352. Udah banyak strategi lain ya. 433. Ini bola ideologis, Bos. 442 ini, Bos. Oh, ideologis ya. Pakemnya kan begini. Pakemnya kan begini. Iya. Pakemnya begini, tapi menyampaikannya kan bisa dengan berbagai cara. Nah, kami menyadari bahwa harus ada penyegaran itu, dan langkah itu secara terstruktur sudah kita lakukan dari 5 tahun yang lalu sebenarnya. Dengan cara apa? Mendorong calon-calon kepala daerah muda-muda 10 tahun yang lalu, bahkan 15 tahun yang lalu, untuk menjadi pemimpin di daerah masing-masing. Muncullah nama Bu Risma, muncullah nama Mas Hendy, muncullah nama Mas Aswaranas yang hari ini semuanya di tingkat nasional. 5 tahun lalu muncullah Mas Ipin dari Trenggalek, Mas Eri Cahyadi, Mas Dito, dan lain sebagainya, yang itu masih usianya sangat muda. Maka dari itu partai menyadari bahwa harus ada banyak lagi anak-anak muda yang ditampilkan di tingkatan kepala daerah, di DPR, termasuk di tim pemenangan sebagai bentuk pelatihan politik. Nah, regenerasi itu kan bisa berarti macam-macam, dan salah satunya adalah dengan mendorong fungsi itu di lembaga-lembaga kenegaraan. Rakernas besok akan bahas itu. Gitu. Oke. Tapi kalau bicara regenerasi posisi tertinggi lah di PDIP gitu ya, sebagai ketua umum, Bu Mega kan udah berapa periode begitu ya. Dan regenerasi ini kan muncul udah dari dulu ya. Sempat muncul, kemudian hilang, muncul, hilang. Pernah nggak sih akan tidak dibicarakan juga di Rakernas kali ini? Ya, Bu Mega itu petugas partai juga. Artinya beliau menjadi ketua umum itu juga ditugaskan oleh partai. Dan itu diputuskan melalui Kongres. Yang mengusulkan Bu Mega jadi ketua umum ya mereka yang menjadi pengusul di Kongres, yaitu ya para kader DPD, DPC yang mengusulkan Bu Mega. Dan selama ini
masih tetap Bu Mega yang diusulkan terus oleh para kader. Mau tidak mau, ya Bu Mega harus menjalankan itu sebagai amanat Kongres Partai. Jadi Bu Mega petugas partai juga, sama aja. Diberi amanat oleh partai untuk bertugas sebagai ketua umum. Gitu. Nah, selama tugas itu belum dicabut melalui Kongres, ya tetap jadi ketua umum. Jadi masih dari dalam tubuh partainya, kader-kadernya juga menuntut Bu Mega tetap berada di posisi itu. Iya. Karena kan kita selama ini kan sering mendengar dan tampaknya seperti Puan pun sepertinya dipersiapkan gitu, suatu hari untuk menggantikan Ibu Mega gitu. Kita mungkin kita berpikir bahwa nggak pengen pensiun apa gitu, kita aja pengen pensiun gitu ya, jangan kalau bisa menikmati waktu gitu, itu nggak ada kesana ya, karena tampaknya sudah siap kok, nih ada Puan, apalagi katanya sekarang ada Prananda juga sudah dipersiapkan juga gitu. Ya kalau bicara konstitusi partai kita kan mekanismenya Kongres, siapapun namanya itu nanti kalau memang merasa siap ya bisa mencalonkan di Kongres. Kalau bisa merasa mendapatkan dukungan yang sesuai ya bisa mencalonkan di Kongres. Tapi kalau membaca kebatinan sekarang, hampir semua atau bahkan mungkin semua kader partai masih sangat mengharapkan kepemimpinan Bu Mega, apalagi pasca pemilu kemarin. Kalau pemilu kemarin nggak ada apa-apa, konstitusinya nggak diapa-apain, kondisi politik kita stabil, nah, aku rasa berbagai dinamika mungkin akan terjadi. Tetapi saat bicara sangat genting untuk seorang negarawan seperti Bu Mega tetap menjadi ketua umum PDI Perjuangan. Oke. Gitu. Coach Adi Pray, kira-kira akan apa ya, isu regenerasi itu sebetulnya sesuatu yang tabu nggak sih kalau menurut Coach Adi Pray? Ya, saya sesuatu kira yang tabu dibahas gitu loh di. Saya kira PDIP. dua hal. Di partai itu kan sebenarnya memang punya mekanisme. Persoalan regenerasi dan suksesi kepemimpinan itu kan sangat tergantung bagaimana kebutuhan politik partai. Kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum, memang partai politik di kita ketua umumnya itu rata-rata lebih dari 1 periode. Ada yang 2 periode, ada yang 3 periode, 4 periode, 5 periode, dan cukup lama. Dan sepanjang itu dianggap tidak menimbulkan gejolak, mampu menjamin keterpilihan dan kemenangan di pilpres, pileg, dan pilkada, saya kira itu tidak akan ada gejolak apapun. Dan itu yang kemudian terjadi di partai-partai politik kita. Makanya orang seperti Robert Michel, ya, ini ilmuwan politik, ngomong bahwa organisasi apapun, salah satunya seperti partai, ada yang disebut dengan oligarki. Oligarki itu adalah sekelompok orang yang dia punya power, punya kekuatan untuk mendesain apakah partai itu harus berubah ataupun tidak. Jadi partai itu memang hanya dikendalikan oleh sekelompok orang, dia punya hak suara, dia punya hak pilih apakah partai ini boleh berubah ataupun tidak. Dan itu yang terjadi di partai-partai manapun termasuk di Indonesia. Per hari ini misalnya di PDIP belum ada keinginan untuk mengganti ketua umumnya. Seperti yang dia sampaikan oleh Seno. Apakah di Golkar, apakah di Gerindra, apakah di Demokrat, apakah di PAN, apalagi PKS, PKB, dan Nasdem. Ada isu seperti itu. Saya juga belum nemu tuh. Ketumnya itu-itu aja. Nah ini yang menurut saya menjadi problem dalam konteks yang kedua. Karena pihak yang lain di luar, outsider, orang-orang seperti kita, aktivis, pegiat demokrasi, para ilmuwan, peneliti itu kan ngomong, kapan ya partai ini melakukan regenerasi? Karena resource-nya banyak, kadernya banyak, mantan-mantan aktivis, ilmuwan juga banyak yang lompat kan jadi politisi. Kayaknya memang sangat pantas kalau kemudian disediakan untuk menjadi atau dipersiapkan untuk menjadi pemimpin partai di masa yang akan datang. Tapi satu hal yang ingin saya tegaskan, agak menjadi problematis memang. Satu, antara tuntutan untuk melakukan regenerasi kepemimpinan pada level ketua umum, sama untuk memperkuat basis konstituen. Kita punya satu eksperimen politik, di mana ketua umum partai itu mungkin bisa berubah secara simultan, setiap musim ganti, bahkan belum cukup musim berganti. Anggap saja PSI. Tapi kan basis konstituennya nggak banyak, Pak. Dan bahkan nggak lolos ke parlemen. Muda, cantik-cantik, ganteng, banyak yang mantan aktivis, lulusan luar negeri, macam-macam. Ini kan tipikal partai modern, dan dulu kan memang mendapatkan resultante dan apresiasi yang cukup luar biasa. Oh, ini adalah salah satu model tipologi partai politik yang jempolan dan layak dicontoh. Dalam konteks itu mungkin tak ada perdebatan apapun, oke. Tapi pada level pertarungan politik per hari ini, PSI nggak lolos. Karena orang melihatnya partai hebat itu lolos, Pak, ke parlemen maksud saya. Nah, pada saat yang bersamaan, partai politik yang kelihatan tidak pernah ganti ketua umumnya, dikritik, dihujat, macam-macam, dibully, tapi perolehan partainya
selalu signifikan, Pak. Bahkan hat-trick begitu ya. Hat-trick, menang pileg dan menang pilpres pula. Inilah yang kata orang Madura disebut dengan between rock and hard place. Iya, between rock and hard place. Madura yang mana nih? Madura sana, Pak. Jadi sangat dilematis pilihannya. Karena kalau ada pergantian ketua umum partai, tak ada jaminan perolehan suara partai itu akan stabil, kuat, dan dia akan menang. Nggak ada jaminan. Oleh karena itu, mempertahankan ketua umum yang sekarang seperti PDIP, ini kan ada harapan bagaimana partai ke depan tetap solid, tak ada gejolak, dan tentu saja mampu memenangkan pertarungan-pertarungan selanjutnya. Ini ibarat Liverpool ya. Memang tahun ini sih bawa pulangnya cuma Carabao Cup. Ya kan? Tapi Klopp itu diganti ya sedih juga gitu kan, takut juga gitu kan. Atau seperti gitu. Barcelona, tiba-tiba begitu banyak pemain-pemain muda dan pemain-pemain baru kan. Tapi setiap tanding kalah terus, Pak. Ya jangan gitu dong. Kita nih Barcelona juga dulu. Barcelona juga justru dulu. Mengakui ya. Barcelona dulu. Cuman saya melihat ini anak-anak muda nggak punya pengalaman tanding, jam terbangnya rendah. Tapi kepedean mainnya, Pak, sering kebobolan dan sering menjadi bulan-bulanan Real Madrid. Nah, betul. Itu sangat menyakitkan betul, Pak. Dan itulah di partai politik kita. Banyak anak-anak muda yang memang masuk, tapi memang sorry to say, pengalaman tandingnya nggak kurang. Sehingga perolehan partainya itu tidak terlampau signifikan. Oleh karena itu bagi saya, ya ini kalau kita memenuhi tuntutan pasar, ya partai-partai ini mestinya ganti ketum. Tapi kalau mengikuti kepentingan politik elektoral partai, ya saya kira inilah yang bertahan gitu ya. Ketumnya nggak perlu diganti. Tapi ini omon-omon soal Barcelona ya. Rasa-rasanya memang PDIP ke depan itu akan seperti Barcelona. Kenapa? Ya. Mainnya pasti total football. Ya, selalu. Hanya taruh satu back di belakang dan di depannya kiper. Selebihnya tampil menyerang. Targetnya begitu ya. Itu total footballnya Barcelona. Kadang hanya taruh itu Pique jadi back atau Charles Puyol, selebihnya tuh nyerang ke gawang, Pak. Dan itu sepertinya PDIP itu, Pak. Nyerang aja deh nanti. Yang penting tiki-taka. Nah, yang kedua, kenapa saya suka Barcelona? Ini agak sedikit ideologis ya. Barcelona itu kan adalah perlawanan politik sebenarnya. Orang-orang Catalunya yang selama ini didiskreditkan oleh kerajaan Spanyol, yang lebih mensupport Real Madrid. Sampai bikin liga sendiri dulu mereka. Betul. Barcelona itu adalah antitesa. Barcelona itu anti status quo dan anti kemapanan. Rasa-rasanya PDIP di situ, Pak. Ini akan menjadi Catalunya dengan Barcelona yang anti kemapanan minimal 5 tahun ke depan. Panjang nih ceritanya nih, panjang gitu. Tapi Barcelona banyak yang suka Barcelona gara-gara itu. Gitu. Cuman sayangnya saya ini penyuka bola yang tak terlampau ideologis. Saya selalu meninggalkan klub-klub bola yang sudah bangkrut, mainnya jelek, pasti saya cari yang lain. Makanya saya pindah ke Manchester City. Ternyata baru diungkap ini. MU-nya murni MU Madura doang. Kan begitu ke sana. Barcelona udah nggak bisa diharapkan. Pindah ke City, mainnya bagus, menang. Udah hidup deh happy-happy aja. Jangan terlampau ideologi. Barcelona masih dong. Ya, dari lubuk hati yang paling dalam masih adalah Barcelona. Sekarang malah lagi rame tuh. Ini loh, jersinya dari merah garis-garis jadi biru. Waduh, tapi masih 2 kaki nih. Kalau di dalam negeri dia masih merah. Begitu keluar lagi jadi biru. Birunya biru muda lagi. Ini biru muda sama merah nih lagi persaingan. Tapi kalau sekarang tuh memang tadi seperti kata Seno tadi, memang mungkin ada tuntutan bahwa ya partai ini harus lebih mengakomodir anak-anak muda yang akan menjadi baik itu kader maupun pemilihnya ke depan itu tadi. Gambarnya tuh memang harus butuh ada ide-ide kreatif. Kalau sekarang tuh kalau ingat Thiago Motta Inter Milan tuh dia lagi rame tuh dengan strateginya. Tadi kata Seno 4-4-2 tuh klasik banget. Sekarang Motta bahkan keluar dengan 2-7-2. Coba bayangin 2-7-2. Dan bahkan dia sudah memikirkan kalau 4-4-2 itu kan dari belakang ke depan. 2-7-2 itu bahkan apa tuh 2-1-3-4 atau berapa itu dia udah nggak mikir dari belakang ke depan tapi dari samping kiri ke samping kanan. Cara bikin strateginya something very new gitu kan, sama sekali baru gitu. Tapi apakah ini kita mengerti tadi Coach Adi menggambarkan mengapa partai-partai termasuk PDIP dan banyak partai Indonesia lainnya itu memang rasa-rasanya masih membutuhkan figur yang sangat kuat seperti Bu Mega gitu. Tapi di sisi lain apakah memang figur itu bisa tetap catch up dengan zaman gitu? Nah, mungkin dari sisi anak muda PDIP kan pasti ada keinginan yuk kita catch up dengan zaman. Masih atau gimana? Ya faktanya kan Sir Alex Ferguson saat diganti juga MU turun kan? Jadi penting juga untuk kita bertahan pada beberapa hal yang itu memang substantif dan
bermanfaat untuk kami semua. Kalau bicara anak-anak muda, ini saya pinjam Coach Adi Pray, pakai Barca deh gitu. Memang hari ini kami sedang sangat concern untuk memperbaiki La Masia kita, gitu. Atau akademi bolanya Barcelona. Ini kita sedang fokus untuk melakukan itu. Dan sebagai satu partai politik kami minta izin dulu juga ke teman-teman bola karena kami satu-satunya partai yang meminjam istilah sepak bola. Oh, jadi benar-benar pakai istilah itu ya? Enggak, kemarin kan sudah hat-trick. Oh, hat-trick. Kami satu-satunya yang meminjam istilah itu pada teman-teman penikmat bola, kita minta izin. Kita pakai istilah hat-trick gitu. Kalau katakan kami belum bisa hat-trick Pilpres, setidaknya kan hat-trick Pileg kemarin. Dan di kejuaraan tahun ini kami memang tidak bisa treble, gitu, karena di Pilpres kita kalah. Tapi kan masih ada kesempatan pilkada. Jadi bisalah menang 2 lah kita. Udah bagus itu. Itu kalau pelatih bawa pulang piala 2 udah pasti dikontrak ulang. Pasti itu. Ini hat-tricknya cuma di liga lokal. di champion 2 kali. Oke, sampai sini dulu ya obrolan kita. Karena sebetulnya kita masih menunggu lah ya. Kira-kira nanti hasilnya seperti apa Rakernas PDIP. Thank you Seno udah main ke 42. Thank you Coach Adi. Juga saya lagi sudah hadir. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Di Politik 442. Sampai ketemu lagi. Bye. Mantap.